Halo, selamat datang lagi di obrolan kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi lumayan heboh nih. Soal bendera tengkorak khas anime One Piece yang kok banyak banget muncul di mana-mana di Indonesia, apalagi pas dekat-dekat 17 Agustus gini. Nah, info kita ini dari rangkuman laporan video Kompas TV ya. Jadi ada suara warga, ada juga tanggapan pejabat. Tujuan kita ya kita coba bedah bareng lah, apa sih artinya bendera-bendera ini, kenapa bisa muncul, terus gimana orang nanggapinnya. Oke, yuk kita mulai. Jadi, gambarannya tuh gini, bendera Jolly Roger One Piece ini kelihatan di banyak tempat. Ada yang pasang di motor, kayak si Galang itu, Iya, iya. ada juga di truk, contohnya supir di Pelabuhan Ketapang. Bahkan, wah di Semarang sampai dilukis gede di jalanan, tapi nuansanya merah putih. Hmm, Dan emang munculnya ini kerasa banget pas mau hari kemerdekaan. Unik juga ya fenomenanya. betul. Dan mungkin sedikit konteks nih dari sumber yang dikutip Kompas TV itu onepiece.fandom.com. Di dunia One Piece sendiri kan Jolly Roger itu lambang kru bajak laut ya. Nah. Tapi lebih dari itu buat beberapa tokohnya itu simbol perlawanan. Perlawanan terhadap ya kekuasaan absolut, penindasan gitu. Konteks ini mungkin penting buat ngertiin kenapa sebagian orang pakai simbol ini. Ada lapis makna di situ. Wah, menarik tuh. Nah, dari laporan Kompas TV tadi, suara warga yang pakai simbol ini ternyata macam-macam banget alasannya. Kita dengar dari Galang misalnya. Dia ngelihatnya tuh kayak simbol solidaritas. Terus perlawanan tapi damai gitu. Demi Indonesia yang lebih maju, adil, makmur. Dia spesifik nyebut soal kritik ke korupsi. Minta pemerintah tegas balikin aset ke rakyat. Hmm. Dia juga bilang nggak takut masang, karena ini kan bukan bendera ormas. Gitu katanya. Perspektif itu menarik ya. Tapi ada juga yang lihatnya dari sisi yang, wah, beda banget. Contohnya, supir truk di Ketapang itu. Buat dia, bendera itu jadi semacam, apa ya, simbol kekecewaan. Gara-gara antri panjang banget 3 hari di pelabuhan. Keluhannya jelas banget. Biaya jadi bengkak, capek. Waduh, 3 hari ya? Iya, dia sampai bilang, saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Dalam kan? Tuntutannya juga spesifik, minta pemerintah urai macet logistik ini. Jadi lebih ke protes kondisi langsung. Beda lagi nih ceritanya di Semarang. Di Sama, warga malah ngegambar logo One Piece itu, tapi dibikin merah putih. Di jalan raya, katanya sih buat nyemarakin HUT RI ke-80. Jadi lebih ke apresiasi, kreativitas, sekaligus kritik membangun katanya, bukan perlawanan. Oh, jadi niatnya beda lagi ya? Iya, walaupun mereka sadar juga sih, bisa ada salah persepsi. Tapi ya mereka ngerasa ini hak berekspresi aja, nggak usah dianggap serius-serius amat lah. Ada yang unik lagi. Mereka bilang, bajak laut di animenya justru memberantas anarki. Nah loh, Nah, ini nih yang menarik dari semua ini. Gimana satu simbol yang sama bisa dimaknai begitu beragam ya sama penggunanya. Kalau ditarik benang merahnya, kayaknya ada ekspresi kekecewaan ya kan? Entah spesifik kayak soal logistik tadi, atau yang umum kayak keadilan, korupsi. Tapi di sisi lain ada juga harapan, ada kritik yang niatnya positif, atau bahkan ya murni kreativitas aja buat seru-seruan. iya. Nuansa perlawanan simbolisnya memang kerasa, tapi sering ditekankan sebagai tanpa kekerasan atau kritik membangun aja. Terus gimana? Respons dari pihak berwenang? Laporan ini kan juga ada suara mereka. Misalnya, Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufi Dasko Ahmad. Beliau menyuarakan kekhawatiran gitu. Ngelihat kemungkinan ada upaya sistematis buat mecah belah persatuan. Ngajak semua pihak bersatu buat ngelawan itu. Iya, pandangan yang mirip datang dari Menko Polhukam Pak Budi Gunawan. Beliau menilai kalau ganti merah putih pakai simbol fiksi itu bisa jadi provokasi, bisa nurunin martabat bendera negara gitu. Ada peringatan juga soal potensi pidana kalau sampai mencederai kehormatan simbol negara. Wah, serius juga ya tanggapannya. Tapi, menariknya nih, ada juga sisi apresiasi buat kreativitas. Nah ini ada syaratnya, selama nggak kebablasan dan nggak mencederai simbol negara. Katanya pemerintah bakal ambil tindakan hukum kalau emang ada unsur sengaja dan provokasi. Mau itu protes, harapan, atau iseng kreatif aja. Di sisi lain, pejabat melihatnya
ada potensi risiko nih buat persatuan, buat kehormatan simbol negara. Jadi muncul pertanyaan penting kan? Gimana kita memahami benturan cara pandang ini? Betul. Inti perdebatannya yang kelihatan dari sumber ini ya, mengerucut ke situ. Apakah ini sekedar ekspresi sosial yang ya wajar aja, kreatif dalam dinamika masyarakat kita, atau ini udah masuk ke tindakan yang dianggap kurang hormat sama simbol negara dan mungkin bisa ganggu ketertiban atau persatuan? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau kita coba simpulkan sementara nih gimana? Fenomena bendera One Piece ini kayaknya jadi semacam apa ya, kanvas gitu ya, Ya, buat macam-macam ekspresi sosial di Indonesia. Buat warga artinya bisa lapis-lapis, dari protes halus, harapan, kritik, sampai ya kreativitas saja. iya. Sementara kalau dari kacamata pemerintah, munculnya tuh kekhawatiran soal persatuan dan respek ke simbol negara. Dan emang nggak ada jawaban hitam putih sih kayaknya. Sumber kita ini nunjukin banget ada berbagai motivasi yang bisa dimengerti dari kacamata masing-masing. Kekhawatiran yang muncul juga bisa dipahami. Ini sebenarnya fenomena yang cukup klasik kan? Gimana simbol budaya pop dari luar dipinjam terus dikasih makna baru buat ngomongin isu-isu lokal. Bener juga ya. Kompleksitasnya itu intinya. Nggak bisa disederhanain jadi satu makna aja. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda yang dengerin buat mikir bareng sebentar. Kalau kita ingat anime One Piece itu sendiri kan sering banget ngangkat tema perlawanan ya. Melawan tirani, kekuasaan yang semena-mena. Menurut Anda, gimana makna simbol Jolly Roger ini bakal terus hidup atau mungkin berubah lagi di masyarakat kita? Pertanyaan bagus tuh. Apalagi kalau dihadapkan sama narasi yang kuat soal pentingnya jaga persatuan dan hormat sama simbol negara. Kira-kira apa ya implikasinya buat ruang ekspresi kita ke depan? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.